Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Manulang dari Rombel 2 dengan NIM 811422093. Yang terhormat Ibu Dr. Indastri Utari SHM Hum dan Ibu Sofria Konitatin Abida SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dalam kasus timah, banyak yang mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan para pelaku adalah mereka menerima 271 triliun. Tetapi ternyata bukan 271 triliun diterima oleh para tersangka, namun merupakan kerugian yang dialami oleh Indonesia. Kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB, yaitu Bapak Bambang Hero Saharjo mencapai 271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologi sebesar 183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun. Terungkapnya kasus korupsi ini setelah Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Salah satunya adalah ex-dirut PT Timah Tbk Mokhtar Rijal Palevi Tabrani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan status 16 orang saksi menjadi tersangka, mulai dari pengusaha tambang dari Bangka Belitung, Direktur Utama VIP, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan PT Timah. Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan, yakni tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, mengenai tersangka SG alias AW dan tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Pada saat itu, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik biji maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal. Tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi atau BZA dan CV Raja Wali Total Persada atau RTP. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu senilai 975 miliar lebih. Sedangkan total pembayaran biji timah yakni senilai 1,7 triliun lebih. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan atau SHP mineral timah di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk yang nantinya mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG alias AW. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses perhitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asbri dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian-kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kasus ini terus berjalan sampai baru-baru ini menyeret Harvey Moise menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik gedung bundar tersebut. Peran Harvey ini mulai terungkap yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Harvey selaku perwakilan PT Revenit Bangkatin atau RBT diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mokhtar Riza Palepita Brani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejaksaan Agung. Dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun, para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berikut. Yang pertama ada pasal primer, pasal 2 ayat 1 junto, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kemudian pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur tentang memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian ada pasal subsidiar, pasal 5 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana pasal ini mengatur tentang orang yang sengaja membantu melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur tentang pencucian uang hasil korupsi. Selain pasal-pasal di atas, para tersangka juga dapat dijerat dengan pasal-pasal lain yang relevan dengan modus operandi mereka seperti pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang persekongkolan jahat, kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan yang terakhir pasal 384 KUHP tentang penggelapan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai investigasi tentang korupsi. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.